Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Galatia pasal 3 ayat 26. Marilah saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan hari ini yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hidup kita demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Aisa luhut dohamu anak di debata marhite-hite haporseao di Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, pernahkah saudara menyadari betapa istimewanya kita sebagai seorang pengikut Kristus? Mengimani karya keselamatan Yesus Kristus telah membuat kita menikmati hak yang luar biasa istimewa. Karena sudah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan anak-anak Tuhan. Untuk memahaminya secara sederhana kira-kira demikian. Hamba hanya akan memperoleh sesuatu dari tuannya berdasarkan hasil pekerjaannya. Itulah yang kita sebut dengan upah. Sementara anak dapat memperoleh segala sesuatu bukan dari hasil pekerjaannya, melainkan dari kemurahan dan kasih sayang orang tuanya. Itulah yang disebutkan dengan anugerah. Anugerah yang diberikan kepada kita lewat iman percaya kita kepada Yesus Kristus telah membuat kita dengan bebas meminta kepada Tuhan. Bukan lagi dengan ketakutan seperti seorang hamba, tetapi dengan keberanian percaya. Seorang hamba akan diterima bekerja berdasarkan kompetensinya, kemampuan dan keahliannya. Ia harus menjalani uji kelayakan, fit and proper test sebelum diterima bekerja. Maka kemungkinannya dia bisa gagal dan tidak diterima bekerja. Tetapi seorang anak, bagaimanapun keadaannya, orang tuanya akan menerimanya apa adanya. Demikianlah Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Dia menerima kelemahan-kelemahan kita. Tuhan tidak pernah malu mengakui kita sebagai anaknya, sekalipun kita banyak kelemahan. Dia akan terus membimbing dan merawat kita dengan kebenaran, yaitu kebenaran firman-Nya, supaya kita menjadi anak-anak yang membanggakan. Jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak adalah menerima pengajaran lewat firman-Nya, sehingga kita bertumbuh dan berkembang dalam iman, menjadi anak-anak kesukaannya. Bukankah itu suatu keistimewaan yang layak kita syukuri? Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengandalkan Dia semata untuk memperoleh pembenaran dan keselamatan, maka kita pun diperbolehkan masuk ke dalam hubungan yang membahagiakan dengan Allah ini, serta boleh menerima hak-hak istimewa dari hubungan itu. Perhatikanlah Yohanes 1 ayat 12. Sebab semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan status kita adalah sebagai anak-anak Allah, kita harus menjaga nama baik-Nya. Nama baik Allah itu dengan cara hidup kita. Seorang hamba tidak memiliki kewajiban menjaga nama baik tuannya, tetapi seorang anak punya tanggung jawab menjaga nama baik orang tuanya. Jikalau kita adalah anak-anak Allah, baiklah kita menjaga nama baik Bapa kita dengan cara hidup yang benar. Karena seperti anak yang membanggakan orang tuanya dengan perilaku yang baik, demikianlah kita hidup dalam kebenaran firman-Nya untuk menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita sebagai Allah dan Bapa kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.